Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, mahasiswa PPG 2021. Perkenalkan, saya Akmal SPDI, peserta PPG LPTK IAIN Curug, NIM 21581204. Saya guru SMP Negeri 11 Merangi. Hari ini tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 11 Merangi. Selamat. Masuk. Silakan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak semua? Ya. Apa kabar semua? Baik. Baik ya, sehat ya. Baik, sebelum kita mulai, kita bapak cek dulu kehadiran. Kira-kira siapa yang ya? Silahkan cek dulu kesiapan kalian. Belajar ujung kaki, cek apa yang kepala, rapikan semua. Coba lihat di kiri kanan. Kira ada sampah, silahkan diambil dan dibuang dari tong sampah. Silakan. Ada? Ini, Pak. Ambil itu sampah. Ambil itu sampah. Itu bawa dulu ya. Ya, jangan dibuang ke tempat. Silakan duduk. Ya, anak semua, coba lihat di layar. Nampak ya? Ya, baik. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini, ya, proses belajar mengajar kita. Silakan coba dibaca yang pertama. Coba Nisa baca tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Mendemonstrasikan bacaan Quran Surah Al-Furqan ayat 25, surah 25 ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 17 surah ke-27 dengan tartil. Ya. Yang kedua, silakan dibaca yang laki-laki, silakan. Coba ini ya. Apa yang pertama? Menjelaskan makna isi kandungan Quran Surat Al-Furqan 25 ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra 17
ayat 27 dan hadis tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Oke, selanjutnya coba si Adel. Tujuan kita yang ketiga apa? Mengambilkan contoh perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana sehingga sebagai Implementasi Quran Al-Furqan surah 75 ayat 63. Surah ke-17 ayat ya. Jadi yang ketiga, menampilkan contoh perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana sebagai implementasi Quran surah Al-Furqan ayat 63, Quran surah Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait dengan benar ya. Nah, sebagai indikator pencapaian kompetensi kita, silakan dibaca. Yang pertama apa? Alma. menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman ilmu iman. Ya, kamu coba. Memahami makna Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 23 dan Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 27 serta hadis terkait. Ya. Ini Membaca Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 dan Al-Isra surat 17 ayat 23 dengan tartil. ya. Baik. Anak semua, dari tujuan pelajaran itu dan indikator yang sudah disampaikan, ya, dengan itu kita mengetahui bahwa yang akan kita pelajari pada hari ini tentang apa? Iya, sikap rendah hati, sederhana, hemat, ya. Iya. Kemudian semua, nanti kita akan berproses untuk beberapa menit yang akan datang yang akan kita lalui untuk membahas dari materi yang akan kita bahas tersebut. Coba lihat. Baik, ini Quran surah Al-Isra ya, ayat 27. Surah ini sebagai dalil kita belajar tentang yang namanya tentang hemat ya. Tentang hemat. Coba ya, ini tentang rendah hati. Surah Al-Furqan ayat 63. Coba kita baca sama-sama. Ya, silahkan diulang. Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanir rahim yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qalu salama. Oke. Selanjutnya diulang yang di belakang ya. Baca.
artinya. Ya, artinya satu persatu di surah Al-Furqan tersebut. Wah, artinya apa? Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, ya, itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, kalau kita cari arti secara apa kata, coba kita baca wa ibadu. Ikuti. Wa ibadu. Wa itu artinya apa? Ibadu. Rahman. Allazina. Itu adalah yang syun. orang-orang yang berjalan Ala. di atas Ardi. bumi Hauna. dengan rendah hati Wa. dan Iza. apabila Qabahu. menyampaikan mereka Jahilun. orang-orang bodoh, Qalu. mereka mengucapkan Salam. salam. Iya. Silakan anak-anak semua mencari ya lapas-lapas yang berhubungan dengan hukum bacaan mad asli. Coba dalam surah Al-Furqan itu kira-kira ada nggak hukum bacaan yang berhubungan dengan mad asli? Ya. Alif, waw, ya. Yang tadi apa? Ada ibadu. Yang mana tanda apanya? Mad aslinya? Alif yang ada di ba. Ya. Oke. Selanjutnya anak semua ini ada gabung aja. Yang ini juga gabung. Boleh gabung lagi. Itu juga tidak apa. Silakan diambil. Baik. Jangan ya. Coba silakan susun kata sesuai susun apa nama kata-kata lapasnya itu sesuai dengan artinya masing-masing. Ya, bagaimana sudah? Saya, baik. Perhatikan ke depan. Nah, itu ada Quran surah Al-Isra ayat 27. Ya. Innal mubazzirina kanu ihwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pembohong-pembohong itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, tadi Bapak sudah menyuruh kalian untuk menyesuaikan ya lafaznya dengan artinya. Kira-kira inna apa maknanya? Artinya Sesungguhnya al-mubazzirina orang-orang yang memboros, orang-orang yang memboros. Terus kanu mereka adalah ihwan saudara syayatin setan ya wakana dan adalah syaitan setan rabbi kepada dirinya kafura. sangat ingkar. Iya. Ada yang tidak sesuai dengan apa? Dengan maknanya? Ya. Semua ya. Nah, sekarang silakan Bapak minta kalian berpasangan melafalkan ayat tersebut ya, yang satu membaca, yang satu mendengarkan. Ya, kalau ada yang salah diperbaiki oleh yang mendengarkan. Juga sebaliknya. Ya. Nah, berpasang-pasangan ini satu itu
kedua ini kosong ya, 1 1 1 1 1 ya. Tadi pasangannya. Kamu berarti boleh bertiga tuh nggak apa-apa. Ini juga bertiga nggak apa-apa. Silakan. Yang satu membaca, yang satunya mendengarkan. Silakan dibaca, yang satunya mendengarkan. Ya, yang ini, yang innal mubazzirina. Ya. Ya, ini baca, yang itu mendengarkan, menyimak. Nanti kalau keliru diperbaiki, itu juga. Ini juga nih. Silakan berdua, berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Silakan. Orang-orang pemberontak mereka adalah kawan saudara setan dan adalah setan kepada Tuhannya sangat ingkar. Inna sesungguhnya bazirina orang-orang yang kami mereka adalah ikhwan saudara ayat ini setan bahkan dan adalah Ini sudah? Tidak? Ya. Baik, kalau sudah, coba perhatikan kembali ke depan. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan rabbi kafura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Baik. Coba sekarang simak video berikut. Dan sederhana ini diajarkan kepada ananda bertujuan atau yang jangan gengsi dengan kesederhanaan. Selamat
tinggal dengan kesombongan, agar kita mudah untuk menggapai yang halal. Makan apa adanya, ketahuilah urusan kita dengan Allah. Manusia mulia Imam Abu Hurairah hidupnya selama hidupnya adalah fakir, tidak pernah mempunyai apa-apa. Bahkan baginda Nabi pun kadang sehari kenyang, sehari lapar. Imam Ali bin Abi Thalib dengan keluarga beliau pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Dan kita pun tidak sampai seperti itu, insya Allah masih ada makan. Akan tapi kenapa hidup sekarang kok seperti susah sekali? Karena tamak kita dan kita diatur oleh gaya hidupnya orang lain. Kalau kita kembali kepada hidup 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, begitu sederhananya hidup. Makan sangat sederhana. Ternyata hari ini ada orang yang berkata katanya susah makan. Bagaimana susah makan? Satu orang pakai telur 3. Dulu satu telur dibagi 4. Makan dengan sangat sederhana di hari itu. Baju dengan sederhananya. Kalau ada baju robek dijahit waktu itu, hari ini baju robek sedikit dibuang. Sadari bahwasanya kita sudah masuk wilayah kesombongan. Memang kita tidak boleh berpura-pura memaksakan dengan baju compang-camping, itu bukan sebuah kebaikan juga. Kadang orang sombong dengan gaya kesederhanaan juga ada. Biasa saja. Akan tapi di saat kita ada kekurangan, jangan ragu menggunakan sesuatu yang sangat sederhana. Di saat diberi kecukupan, nggak perlu kita baju dirobek-robekin, nggak perlu biar dilihat oleh orang kita orang yang sufi, kita orang yang tawadhu, nggak perlu itu juga. Akan tapi yang wajar saja. Tapi di saat ternyata rizki ada kekurangan, jangan malu dengan kesederhanaan. Jangan malu dengan kesederhanaan. Yang mandang Allah, kita bukan ingin dipandang manusia. Ini yang perlu kita hadirkan dalam renungan ini. Tujuannya apa? Agar ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Kehalalan dalam urusan rezeki. Mari kita peduli kehalalan. Atur cara makan kita. Biasakan dengan kesederhanaan. Mungkin kita harus menanak nasi dari diri sendiri. Lebih sehat, lebih murah, lebih sederhana. Pakaian kita sederhana. Gak perlu kita gaya sombong. Kalau diberi oleh Allah, itu pun kita tidak boleh berlebihan. Kita nikmati. Diberi kendaraan, diberi mobil oleh Allah, kita nikmati, kita gunakan untuk ibadah. Tapi di saat belum punya, tidak perlu memaksakan kita dengan cara yang haram. Untuk beli mobil misalnya, alasannya kata setan untuk beribadah. Beli mobil biar enak, bisa ngaji bareng sama keluarga, enak didik anak. Itu bisikan setan. Akhirnya beli mobil dengan cara yang haram. Dan alangkah banyaknya manusia seperti ini. Dan Anda bukan mereka, insya Allah. diajarkan kepada Anda bertujuan atau yang disebut dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Pertama, bahwa setelah belajar rendah hati, hemat dan sederhana, diharapkan bisa iti hemat dan sederhana itu perilaku rendah hati, hemat dan sederhana itu dan Al-Furqan 67 dalam membelanjakan harta. Apa sih hemat? Apa sih hemat itu? Hemat berarti sikap berhati-hati dalam membelanjakan harta. Hemat itu berarti menggunakan sesuatu yang kita miliki sesuai keperluan kita, tidak berlebihan. Dan hemat itu merupakan fondasi dari segala keberhasilan hidup kita. Dalil hemat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Anda sekalian, lalu bagaimana cara agar kita bisa berhemat dalam hidup? Pertama, rajin-rajinlah menabung. Lalu yang kedua, lihatlah orang yang hartanya di bawah kita. Yang ketiga,
contohlah orang yang lebih taat dari kita. Dan yang keempat, jangan boros dan jangan pelit, sewajarnya saja. Lalu bagaimana hemat itu bisa diterapkan? Hemat bisa diterapkan dalam makan dan minum, berpakaian, berhias, berbelanja, berbicara, dan sebagainya. Apa gunanya hidup hemat? Pertama, agar kita terhindar dari sifat buruk, ekonomis, jauh dari kemiskinan, antisipasi kebutuhan mendesak, punya bekal di masa depan, dan tak kalah penting, kita disenangi masyarakat. Lalu yang ketiga, sederhana. Apa sih sederhana itu, Ananda? Sederhana itu hidup wajar dan secukupnya. Sederhana itu merupakan wujud dari sikap rendah hati dan hemat. Orang yang rendah hati dan hemat dalam menjalani kehidupannya berarti ia telah hidup sederhana. Dalilnya surah Al-Furqan ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dengan sekalian, cara hidup sederhana: pertama, hindari kebiasaan meniru. Kedua, bersikaplah apa adanya. Ketiga, hindari gaya hidup bertopeng atau palsu. Keempat, lihatlah bumi dalam hal dunia. Apa gunanya kita disuruh sederhana? Pertama, agar tumbuh menjadi orang yang qanaat. Ketiga, hidup kita nyaman dan tentram. Ketiga, terhindar sikap boros. Keempat, tidak terasa saudara setan. Kelima, terhindar dari buruk akibat boros. Demikian yang dapat kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Dan yang tak kalah penting, rendah hati, hemat dan sederhana itu merupakan suatu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sudah tonton video ya tentang pembelajaran bagaimana kita rendah hati, hemat, sederhana. Nah, sekarang silakan anak semua kita bagi ke kelompok saja. Yang 5 yang ini ya, kamu pindah ke sini di belakang. Monisa pindah sini. Jadi kita ada 4 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Ya. Kelompok 1, 4 itu menyimpulkan, mencari isi kandungan Quran surah Al-Furqan. 2, 3 Quran surah Al-Isra tadi. Ya. Cari isi kandungannya, kita simpulkan isi kandungan tersebut. Ya, diskusikan dengan baik, nanti akan dipaparkan. Masing-masing diskusi, masing-masing kelompok akan memaparkan. Silakan tunjuk salah satunya untuk memaparkan hasil daripada diskusi kalian. Ya? Baik. Kalau sudah, silakan masing-masing kelompok untuk memaparkannya. Kira-kira apa kesimpulan dari isi kandungan surah Al-Isra dan Al-Furqan tersebut. Silakan 2 dan 3 dulu. Nah, sudah nih kelompok 3 ya. Ya, silakan. Berdiri. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan memberikan isi kandungan surah Al-Isra. Ya, kuat dikit suaranya biar dengar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan.
Cara menerapkan pola hidup hemat dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti hemat dalam pemakaian air dan listrik. Jika kita tidak hemat, kehidupan kita akan menjadi sangat terganggu. Karena kita mengalami krisis energi dan air. Baik. Ya, beri tepuk tangan. Aplaus untuk kelompok 3. Kelompok. Ya. 2. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatikan ya. Perhatikan kawan yang menyampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang isi kandungan dari surat Al-Furqan. Isi kandungan dari surat Al-Furqan adalah kita harus rendah hati kepada orang lain, yaitu dengan cara mengucapkan salam bila bertemu. Bagus, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. 3. Ini 4. Ini 4 ya. Kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang surah Al-Isra. Kita tidak boleh menjadi seseorang yang pemboros, karena boros sebagai sifat dari setan. Contohnya hemat dalam listrik, tidak menghambur-hamburkan uang, menjalani hidup dengan sederhana, menghemat uang agar tidak terbiasa berfoya-foya. Ya, tangan tuh kelompok 3. Baik, semua isi kandungan tadi ya yang kamu paparkan bagus ya. Dan coba perhatikan di rumah. Nah, isi kandungan surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu menjelaskan tentang bagaimana sikap kita sebagai manusia untuk selalu tawaduk dalam kehidupan sehari-hari. Tawaduk itu rendah hati ya. Nah, kandungan yang pertama dalam surah Al-Furqan itu ya, kata Allah, orang-orang yang beriman itu memiliki sifat tawaduk. Tawaduk itu rendah hati. Akan memperoleh gelar ibadah Rahman, ibadah yang penyayang. Itu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. Ini orang yang tawaduk adalah orang yang akan mendapatkan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah Rahman. Ya kan? Kemudian ibadah Rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawaduk, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Nah, jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita lihat diri kita nih, kita berjalan di muka bumi ini kan luar biasa. Kita berdiri di sini aja ini sudah sangat lapang. Ya, itu membuktikan bahwa kita ini belum ada apa-apanya. Ya, kalau kita lihat di jagat raya ini ya, sangat luas. Kemudian kalau tadi Quran surah Al-Furqan yang membahas tentang rendah hati, dan Quran surah Al-Isra, kandungannya bagaimana? Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Ya, mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Makanya kita dituntut untuk selalu berhemat dalam hal apa saja. Ya, tadi disampaikan oleh kelompok 4 tadi 2, 3, 4 ya. Nah, salah satunya adalah berhemat listrik. Harus ya, karena energi itu akan lama-kelamaan akan bisa habis, yang kira-kira tidak bisa habis, termasuk air pun. Karena kita mandi bisa hemat, jangan satu bak tuh habis kita dewe ya, karena air itu juga bisa habis. Bayangkan kalau air habis kita mau ngapain coba ya? Larangan untuk pelaku boros dalam membelanjakan harta, menghambur-hamburkan harta. Ya, dari video tadi juga kita sudah mendengarkan ya paparannya bagaimana kita dituntut untuk hidup sederhana, jangan malu dengan kesederhanaan. Ya. Kemudian kenapa hal boros itu memang dilarang? Ya, kita tidak boleh. Nah,
sesuai dengan ayat Al-Isra tadi bahwa kita adalah dikategorikan saudaranya setan. Maka kita tidak boleh boros. Orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Jadi belanjakan saja yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Apa kebutuhan kita? Kalau hari ini kebutuhannya cuma untuk beli makanan, ya sudah makanan saja. Jangan terlalu banyak yang kita beli yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah melintas di tempat Sa'ad yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah SAW menegur Sa'ad karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat mubazir, borosan, ya. Artinya kita dalam saat berwudhu itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Wudhu itu ya sahnya ketika sudah basah semua. Ya basah nggak harus satu ember ke muka, satu ember ke kaki, satu ember. Jadi nggak seperti itu, tapi sesuaikan dengan sunnahnya Nabi saat berwudhu. Baik, itu semua tentang kandungan surah Al-Isra dan Al-Baqarah, ya, yang sudah kalian bahas, juga sudah Bapak sampaikan, ya, isi kandungan tersebut. Nah, sampai di situ silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Satu pertanyaan saja boleh, kalau mau dua nggak apa-apa. Silakan tanya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oh ya, silakan bisa. Kenapa kita dibiasakan untuk menanamkan sikap rendah hati? Kenapa nggak tinggi hati aja, Pak? Ya, bagus ya. Apa kita harus tanamkan sikap rendah hati? Kenapa nggak tinggi? Jadi dalam sifat rendah hati itu adalah bentuk bahwa kita ini tidak menyombongkan diri pada siapapun, terutama pada Allah SWT. Orang yang rendah hati tentu orang yang punya sikapnya santun, sopan, ya, ketemu orang tua, salam, salim. Dengan demikian kita pun akan merasakan sebuah ketenangan. Tidak pernah membanding-bandingkan dengan orang lain, ya, dan tidak juga menyalahkan orang lain. Dan dalam kehidupan kita juga rendah hati juga membuat kita nyaman, tentram, aman. Ya, tidak satu pun sedikit kita pengen merasa berusuk, pengen jadi orang itu jodoh ini, nggak usah. Kita akan tenang. Ya, itu kenapa kita harus berendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri beda lagi. Rendah diri itu ya orang yang tidak akan dipandang orang, dianggap rendah. Ya, nah, itu harus kita pahami. Kalau rendah diri dengan rendah hati, kita harus paham apa bedanya. Bagus ya, banyak dari Indonesia. Silakan yang lain. Silakan. Yang di sini. Nih. Syarat? Ya, silakan. Apa dampak negatif dari gaya hidup boros? Ya, apa dampak negatif dari gaya hidup boros? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Yang bisa jawab? Dampak negatif dari hidupan boros. Ada?
Coba, ada yang bisa jawab? Apa dampak negatif dari kita hidup boros? Kehidupan menjadi sangat terganggu karena adanya krisis. Ya, salah satunya kehidupan terganggu. Seperti itu secara menyeluruh ya. Kehidupan terganggu karena adanya krisis. Nah, itu secara menyeluruh. Ya, yang lain. Untuk pribadi saja misalnya, apa kira-kira dampak dari boros itu? Ya, ini kita punya uang nih, ya. Yang hari ini kita cukup beli sesuatu yang kita butuh pada hari ini dan sisanya kita untuk yang akan datang, untuk esok hari. Maka hari itu habis dan yang kita beli itu adalah yang tidak kita manfaat, yang kita tidak butuh sama sekali. Apa dampaknya kira-kira? Bazir. Apa lagi? Pada diri kita langsung, apa kira-kira? Apa saja? Alma? Ya. Ada yang menjawab? Nah, ya, silakan. Apa kira-kira? Pikiran menjadi kacau dan tidak tenang. Nah, dari sifat boros yang kita miliki itu, ya, kita akan memiliki jiwa yang tidak tenang. Ya, kemudian harta kita juga akan cepat habis. Itu dampak paling besar itu. Yang utama ketenangan. Tadi kan kita minta untuk hidup di tenang, ya. Nah, karena kita boros tadi, orang yang boros itu pengennya sesuatu tuh, nak beli itu, beli ini, beli itu, nak harus memiliki itu, memiliki ini. Jadi tidak tenang hidup. Ada tetangga beli lemari, kita mulai sibuk, pengen beli juga. Ya, tetangga beli mobil, kita pengen beli juga. Padahal tidak mampu kan. Tetangga beli pesawat, nah kita bisa nanti kan. Ada, karena mikir tetangga aja, ngikut tetangga aja. Karena pengennya tuh lebih dari tetangga. Jangan. Itu dampak. Baik, itu ya. Nah, sampai situ bisa dipahami? Bisa? Baik, kalau bisa kita coba. Silahkan dikerjakan. Halaman 130. Tuliskan 3 contoh nyata penerapan hemat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan jawab. Ya, silakan. Ya. Tanya, silakan. Mematikan lampu saat siang. Ya. Menghidupkan keran air seperlunya dan menabung. Ya. Yang lain? Sama ya. Baik. Terus kira-kira hadis Quran surah Al-Furqan adalah dalil tentang apa? Dalil tentang rendah hati. Nah, kalau Quran surah Al-Isra dalil tentang apa? Bagus ya. Baik, sampai situ dapat dipahami? Bisa? Nah, kalau bisa, coba Bapak minta kamu simpulkan, ya, yang proses pembelajaran kita hari ini, ya, terutama mengenai materinya. Silakan kalian simpulkan. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan?
Bisa ya, bisa dipahami ya? Bisa ya? Ya, saya apa yang bisa nyimpulkan? Oke, nih Alma, silakan simpulkan Alma. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Bahkan orang yang hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Iya, ya. Artinya materi yang kita sampaikan hari ini ya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, secara kesimpulan sudah disampaikan oleh teman kita di Alma tadi. Ya, begitu pentingnya kita memiliki sifat rendah hati, pentingnya memiliki sifat nah, ya, baik. Dengan demikian proses kita selesai untuk yang akan datang untuk besok. Ya, silakan siap-siap untuk ujian semester. Ya, banyak belajar di rumah. Jangan banyak bermain. Ya, dan selalu jaga protokol kesehatan kita ketika berada di halayak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.